Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan menopang kami. Dan ampuni kami Tuhan jikalau di dalam menjalankan kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyakiti Tuhan dan sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami. Sehingga di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat mencerminkan kasih yang sudah Tuhan teladankan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ulangan pasal 17 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Ulangan pasal 17 ayat 14 hingga ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita rupanya juga akan menghadapi atau melaksanakan pilkada. Nah, walaupun ada ya isu di sana sini dan pro kontra dan lain-lain, tapi kemungkinan memang ada kemungkinan bahwa akan terlaksana pilkada. Jadi kita harus juga mempersiapkan diri. Begitu juga calon-calon pemimpin yang sudah mempersiapkan diri melalui iklan, brosur, penyampaian visi misi lewat cara yang sudah mereka lakukan dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada yang mau saya tanyakan. Apa yang menjadi dasar Bapak Ibu di dalam memilih pemimpin bangsa kita? Entah dalam pilkada atau mungkin pemerintahan yang lain, pilihan yang lain, di dalam memilih pemerintah atau pemimpin kita, apa yang menjadi dasar? Saya masih ingat ketika pemilihan yang sebelumnya, yang serentak mulai dari anggota dewan kalau nggak salah hingga presiden, jadi yang lembarannya besar sekali, itu saya agak kesulitan dalam memilih karena saya tidak familiar dengan orang-orang yang dituliskan namanya. Yang saya tahu ya hanya pemilihan presiden, yang lain saya tidak terlalu familiar. Nah, kalau Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar di dalam memilih pemimpin? Ada banyak pertimbangan, ada yang mempertimbangkan visi misi, ada yang mempertimbangkan first impression. Jadi ketika melihat pertama kali, kita punya penilaian apa kepada orang itu. Jadi itu yang menguatkan kita untuk memilih. Ini harus jadi pada mendiang nenek saya. Jadi nenek saya dulu ketika memilih presiden tahun 2000 berapa ya, masih 2000, pokoknya masih sudah lama kok. Beliau tuh melihat
calon-calon itu di TV, di iklan, terus beliau bilang, wah nek sang iki wangun kita di presiden. Jadi nenek saya itu melihat hanya dari rupanya. Ya kan nggak bisa disalahkan ya, maksudnya terserah aja orang punya penilaian atau tolok ukur seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana orang Israel kala itu juga punya tolok ukur tentang raja. Tapi bedanya yang memberikan tolok ukur adalah Tuhan. Dan ini dituliskan dalam kitab Ulangan agar bangsa Israel saat itu dan nanti kalau punya raja terus mengingat bahwa ini adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama-tama yang perlu kita renungkan adalah keinginan bangsa Israel menjadi raja. Jadi patut digarisbawahi bahwa memiliki raja bukanlah sebuah kebutuhan, melainkan sebuah keinginan. Ini dicatat di ayat ke-14. Aku mau mengangkat atas rajaku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Jadi ada kesadaran bahwa ketika ada pengangkatan raja atau pemilihan raja itu bukan karena orang Israel membutuhkan raja, tetapi supaya mereka lazim seperti orang lain, memiliki standar hal yang umum seperti pada umumnya, kenormalan seperti orang lain, tapi bukan kebutuhan. Ini yang patut kita bedakan. Menjadi sama seperti orang lain, menjadi sama seperti mayoritas atau kebanyakan, menjadi normal atau menjadi umum itu tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan. Kadangkala berkaitan dengan keinginan. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu antara kebutuhan dan keinginan. Dan memiliki raja waktu itu bukan sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena umat Israel itu dipimpin langsung kala itu oleh Tuhan lewat orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi ada Musa, nanti ada Yosua, ada nabi-nabi, ada hakim-hakim, dan nanti ada raja dan nabi, dan terserah Tuhan. Tuhan mau pakai siapa dengan gelar apapun, Tuhan selalu bisa pakai. Bahkan yang tanpa gelar pun Tuhan bisa pakai. Nah, tapi kalau bangsa Israel ingin berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka atau kerajaan yang merdeka, yang independen, maka mereka punya keinginan untuk menjadi sama, normal, wajar, lumrah dengan kerajaan-kerajaan lain yang juga punya pemimpin, raja, perdana menteri atau apapun itu sebutannya. Dan mereka menyatakan keinginannya untuk memiliki raja. Jadi ini bukan sebuah kebutuhan esensial, tapi keinginan untuk menjadi lazim. Dan ini tidak salah. Ini tidak perlu dipersalahkan atau dipersoalkan. Tidak selalu kok keinginan itu adalah hal yang buruk. Kadang kan dikatakan ya Tuhan itu tahu kebutuhan kita bukan keinginan kita, seakan-akan keinginan kita itu selalu buruk. Tapi nggak selalu, ada juga keinginan kita itu sesuai dengan apa yang kita rasa kita butuhkan dan bisa jadi sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak selalu salah. Begitu pula ketika bangsa Israel mau punya raja, ini bukan sebuah kesalahan. Ya ini adalah hal yang wajar, bukan sebuah kesalahan, tetapi ada kriterianya. Kriteria yang pertama dan utama yang tidak bisa ditawar atau dikompromi adalah raja ini harus dipilih oleh Tuhan. Maka hanyalah raja yang dipilih oleh Allah, Tuhan Allahmu, yang harus kau angkat atas. Boleh punya raja, ingin sama seperti kerajaan lain, ingin dianggap normal, ingin memperlihatkan diri sebagai kerajaan yang berdiri sendiri, boleh. Hanya raja yang diangkat di atas mereka adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Ini kan adalah logika yang paling lazim. Namanya kerajaan ya Bapak Ibu, bukan sebuah negara republik, bukan negara yang lain, tapi kerajaan itu kan memang turun-temurun. Jadi raja itu punya kuasa atas putra mahkota dan lain-lain, itu kan memang sudah biasa. Nah, jadi Tuhan itu punya kuasa memilih siapa yang akan memimpin bangsa Israel di dunia, di bumi. Nah, walaupun nanti Tuhan juga akan berkuasa di atas bangsa Israel, tetapi ada raja di sana dan Tuhan yang harus memilih. Kan? Kenapa? Karena Tuhan adalah raja di atas segala raja dan Tuhan adalah pemilik bangsa Israel ini. Dan ini tidak boleh ditawar, harus dipilih oleh Tuhan. Lalu ada kriteria-kriteria lain yang harus juga dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang akan diangkat sebagai raja itu adalah bagian dari bangsa itu, saudara mereka sendiri dan bukan orang asing. Kenapa? Bukan dalam perkara rasisme atau meninggikan suku sendiri dan lain-lain, tapi ini kan raja pertama, maksudnya
ketika mereka, bukan raja pertama juga, ini kan sebuah kerajaan dan mereka ini baru mengalami penjajahan, perbudakan dan lain-lain. Mereka membutuhkan seorang yang paham akan sejarahnya. Sejarahnya di dalam iman, bagaimana bangsa ini diselamatkan Tuhan, sejarahnya leluhur mereka, raja ini harus tahu. Kalau rajanya orang yang baru datang, tentu dia tidak paham betapa Tuhan menolong bangsa Israel. Maka dalam keterbatasan manusia, raja itu haruslah orang yang saudaranya mereka sendiri, bukan orang asing. Dengan demikian ada rasa memiliki untuk membangun. Ini kan idealnya. Ini kita membahas tentang idealnya ya Bapak Ibu. Kalau nanti realisasinya beda, itu beda lagi. Ini idealnya. Lalu yang kedua adalah jangan memelihara banyak kuda dan jangan sampai mengembalikan orang Israel itu kepada bangsa Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Kuda ini kan lambang dari kemenangan. Jadi ketika dia serakah akan kemenangan dan kekuasaan, dia rela memberikan kembali bangsanya ke Mesir, menjual bangsanya demi kekuasaan dan kemenangannya sendiri. Ya mungkin raja ini akan tetap berkuasa, tapi rakyatnya akan menderita. Jadi dia nggak boleh raja yang tergila-gila akan kekuasaan dan kemenangan. Jadi bukan sekadar dia nggak boleh pelihara kuda, tapi dia jangan sampai tergila-gila akan hal itu. Lalu yang berikutnya adalah raja ini tidak mempunyai banyak istri supaya hatinya tidak menyimpang, supaya fokusnya itu kepada Tuhan dan kepada kerajaannya. Kalau istrinya banyak, ngurusi istrinya saja susah. Bapak Ibu kalau yang sudah menikah, punya istri satu atau punya suami satu itu kan ya nggak habis. Ya kecuali meninggal ya, tapi kalau enggak kan ya nggak habis. Punya istri satu atau suami satu itu kan sudah ada perkara yang harus dihadapi. Kenapa kok harus cari perkara lain dengan menambah pasangan lagi? Apakah selalu akan lebih baik? Enggak, itu hanya menambah perkara. Jadi kalau rajanya istrinya banyak, habis waktu, pikiran dan tenaganya hanya untuk mengurusi istri-istrinya. Belum anak-anaknya, repot sekali hidupnya. Jadi biar hatinya tidak menyimpang, tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, tidak fokus kepada hal-hal yang tidak seharusnya, nggak usah punya banyak-banyak istri. Tapi memang pada saat itu lazim punya istri yang banyak, kan seperti Abraham punya Sarah, tapi kemudian juga hambanya kemudian boleh gitu kan ya. Lalu Yakub punya Lea, punya Rahel, hambanya juga diberikan. Itu memang pada saat itu ada kelaziman gitu ketika memiliki istri lebih dari satu. Tetapi untuk menjadi raja nggak usah lah banyak-banyak. Ngapain? Semakin banyak istri, semakin banyak masalah, semakin gagal fokus. Lalu yang berikutnya adalah tidak mengumpulkan harta terlalu banyak. Dia tidak mengumpulkan emas dan perak terlalu banyak. Disadari dan dimengerti bahwa raja pasti kaya, tidak mungkin kok rajanya tidak kaya ya kan. Ini bukan pahlawan superhero yang melakukan apa ya, menyelamatkan manusia dengan sukarela, bukan. Ini adalah penguasa dari sebuah kerajaan. Ia adalah seorang raja, ya pasti dia punya harta, ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi raja ini tidak boleh terikat kepada hartanya, dia tidak boleh serakah. Yang kemudian adalah dia harus menyuruh orang untuk menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi hukum-hukum yang sudah diberikan ini disalin ditulis supaya dia terus berpegang kepada segala hukum dan ketetapannya. Yang pertama itu, jadi dibaca itu harus ada salinannya. Dia nggak harus tulis sendiri, dia boleh nyuruh orang, tapi itu harus selalu ada dekat padanya supaya dia membaca dan memegang. Dan berikutnya dia tidak tinggi hati, supaya dia tahu bahwa jabatannya sebagai raja itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan memilihnya. Dan itu jelas bukan karena kehebatannya, karena kalau orang hebat, enggak, kan kita sudah tahu ya, selalu ada langit di atas langit, ada yang lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Jadi bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan memilihnya. Jadi tidak perlu tinggi hati dan dia tidak menyimpang. Kalau ada hukumnya, ada aturannya dan terus dibaca, terus diingat, dengan harapan dia tidak menyimpang. Kan Bapak Ibu, ada tren beberapa tahun terakhir ketika di lampu lalu lintas di Bangjo itu ada suara polisi atau siapa nanti lewat, ada tulisan dan suara begitu, hendaknya jangan sampai melebihi garis, berhenti,
menggunakan helm dan lain-lain. Ada aturan-aturan yang diingatkan supaya dengan harapan manusia tidak melanggarnya. Dan ini juga yang diharapkan oleh Tuhan ketika ada tulisan-tulisan hukum-hukum itu, si raja ini tidak menyimpang ke kanan kiri. Ini adalah kriteria-kriteria bangsa Israel mengangkat seorang manusia untuk menjadi raja. Yang pertama adalah dia dipilih oleh Tuhan langsung sendiri. Dan kemudian ada banyak kriteria yang lainnya. Nah, ini menolong kita membukakan pikiran kita bahwa pemimpin bangsa kita seharusnya pun adalah orang yang memang dipilih, dibekali oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kita. Supaya nanti kerjaannya bukan hanya korupsi, tidur, menyusahkan rakyat, tidak mendengarkan rakyat, tidak mewakili rakyat, hanya mengurusi kepentingannya sendiri, menyimpang ke sana sini. Maka pemimpin ini harus sungguh dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, dan kriterianya banyak. Sayangnya kan memang kita ini kriterianya suka-suka kita gitu kan. Ada yang kriterianya adalah hal-hal berbau agama apapun ya, tidak perlu dipungkiri lah. Fanatisme agama ini ada di banyak agama, tidak hanya di agama tertentu. Banyak kok yang ya karena saudara kita ya kita pilih yang saudara kita sendiri dan lain-lain. Itu banyak terjadi seperti itu. Bisa juga karena kita kenal, bisa juga karena terah, bisa juga karena hal yang popularitas ya kan, yang sering nongol di TV, yang sering nongol di iklan. Nah itulah yang dipilih gitu kan. Padahal ada banyak kriteria-kriteria yang lain. Tapi yang utama adalah orang ini harus dipilih oleh Tuhan. Maka dari itu, mari belajar untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat dan kebijaksanaan. Karena nggak gampang loh Bapak Ibu memilih pemimpin itu. Karena dia itu punya kuasa untuk memimpin. Ini tuh bukan milih sembarangan lotre. Dia punya kuasa untuk memimpin kita sebagai warganya, rakyatnya, penduduknya dalam jangka waktu ke depan. Kemana bangsa kita, kemana kota kita, kabupaten kita, itu ada di tangan mereka. Nah kalau kita nggak sungguh-sungguh, berarti kita nggak sungguh-sungguh dalam juga mengupayakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal. Nah kalau begitu yang pertama adalah kita tanya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kayak mau menikah itu loh Bapak Ibu, kan bertanya ke Tuhan. Tuhan ini benar nggak ya yang Tuhan persiapkan untuk saya? Ini kita juga berdoa untuk mereka, kita bertanya benar nggak ya Tuhan? Dan yang berikutnya kita lihat visi misinya sesuai kriteria nggak? Jangan-jangan nggak punya visi misi atau visi misinya nggak sesuai kriteria. Kita lihat dong bagaimana pandangan mereka, tujuan mereka, cocok nggak nih sama yang menjadi kehendak Tuhan? Ya kehendak Tuhan ini kan selalu yang baik-baik. Kalau visi mereka nggak baik ya nggak usah lah. Lalu bagaimana cara mereka mendapatkan? Dari awal sudah main suap, lalu berharap ke depannya dia nggak korupsi. Nggak mungkin loh ya. Itu naif rasanya. Jadi kita lihat, kita sebagai orang-orang yang saat ini dipercaya oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab untuk memilih ataupun dipilih, hendaknya mengingat kriteria-kriteria itu. Walaupun nanti yang kita pilih belum tentu terpilih, walaupun nanti realitasnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi minimal kan kita sudah berdoa, kita sudah berupaya, kita sudah mengawal. Tapi kalau kita mengawal tidak, berdoa tidak, cuma bisa nyalah ya mau kemana bangsa kita? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kepada kami pertolongan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya di dalam kami menjalani kehidupan kami selalu memandang kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan ada masih banyak hal yang menjadi pergumulan bangsa ini. Pandemi COVID-19 dan berbagai macam isu-isu lainnya, kiranya Tuhan menolong pemimpin bangsa kami dan kami rakyatnya, supaya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Hari ini cukup panjang ya, karena relatable ya, karena cukup dekat dengan kita. Jadi selamat beraktivitas, tolong tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, jangan lupa tetap menggunakan masker. Saya masih pakai masker kemana-mana. Ya memang perlu bagi kita, jangan lupa mencuci tangan dan lain-lain, apalagi sekarang cuacanya sedang seperti ini.
Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.